Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas kitab hadis. Yang saya bacakan adalah hadis kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Ini kitabnya. Beliau ini adalah ulama besar. Bukan hanya saja Riyadhus Shalihin karangan beliau, tapi ada juga Al-Adhkar, Arba'in Nawawi, dan masih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihsarin niyah. Bab ikhlas dan juga menghadirkan niat. Fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Dalam segala amal, juga perkataan, juga perbuatan yang terang-terangan dan yang samar-samar. Sebelum masuk ke hadisnya, ada beberapa ayat Al-Quran yang mungkin saya akan bacakan tapi off the record. Hadis pertama, wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdil Uzza ibni Riyah ibni Abdillah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Quraisy Al-Adawiyyi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang niat. Di sini disebutkan an Amiril Mu'minin, dari Amir Mukminin. Siapa itu? Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amir itu artinya pemimpin. Berarti pemimpin orang beriman pada waktu itu. Orang yang pertama dipanggil Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Di situ berlaku sampai kepada khalifah-khalifah setelahnya. Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka pun dipanggil Amirul Mukminin. Orang yang pertama dipanggil adalah Umar bin Khattab. Yang memanggilnya adalah Abdullah bin Jahsh. Dalam riwayat lain Amr bin As radhiyallahu anhum ajmain. Karena sebelum Sayyidina Umar, khalifah pertama adalah Abu Bakar dan beliau disebut khalifah, bukan Amirul Mukminin. Sedangkan Amirul Mukminin ini mulai berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dalam hadis di sini Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz sami'tu, saya mendengar, ini menunjukkan kekuatan hadis ini tanpa perantara. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal bin niat itu tergantung kepada niatnya. Kata-kata innama punya makna tersendiri. Contohnya taufikun qaimun, taufik sedang berdiri. Ini bisa jadi ketika berdiri tersebut sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol, sambil main HP misalnya. Tidak dibatasi. Tapi kalau menggunakan lafaz innama, innama taufikun qaimun, sesungguhnya taufik hanya sedang berdiri.
Jadi maknanya Taufik berdiri tidak melakukan hal lain kecuali berdiri saja. Dia tidak sedang main HP, dia juga sedang tidak ngobrol, sedang tidak makan, minum dan lain sebagainya, hanya berdiri. Maka ketika disebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat. Sungguh hanyalah amal itu tergantung kepada niat. Artinya amal itu bisa diterima, amal itu bisa sah jika ada dengan niat. Tanpa niat, amal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia ini tergantung dengan apa yang diniatkan. Ini dua lafaz ini seakan-akan menguatkan atau bisa jadi mempunyai makna yang berbeda. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Bisa jadi ini adalah syarat amal itu harus ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia ini akan memperoleh terhadap apa yang dia niatkan. Misalnya orang pergi ke masjid, niatnya mau apa? Ke masjid saya mau sholat saja. Maka dia mendapatkan pahala sholat saja, karena niatnya cuma sholat. Tapi kalau ke masjid niat silaturahmi dengan temannya, niat sholat juga, maka pahalanya jadi double. Ke masjid ingin memakmurkan masjid, ingin menyapa temannya, silaturahim, ingin mengerjakan sholat berjamaah juga, tambah lagi jadi triple pahalanya. Apa yang diniatkan dalam hatinya itu yang akan dia dapatkan. Lantas apa itu niat? Niat itu adalah tekad yang kuat. Dan niat itu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan amalnya, kecuali puasa. Salat berbarengan dengan amal. Kapan waktu niat salat? Ketika takbir Allah, maka niat. Amal pertama, disitulah dia niat. Jadi orang niat sedekah itu dianggap niat ketika dia sudah mengambil uangnya, mau diberikan, itu baru dianggap sebagai niat. Kapan niat zakat bisa diterima? Ketika orang itu memegang berasnya, memisahkan berasnya dari beras yang tumpukan, itu baru dikatakan niat. Kapan niat haji dianggap sebagai niat haji? Ketika seseorang minimal-minimalnya menyiapkan uang untuk menabung pergi ke tanah haji, untuk menabung ke tanah suci. Jadi harus ada perbuatannya dulu baru dianggap sebagai niat. Saya mau mengaji tapi dia belum menggerakkan kakinya, maka tidak dianggap sebagai niat. Muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan amalnya, itu baru dianggap sebagai niat. Kalau begini, besok saya mau ngaji besok, ini belum dianggap sebagai niat, tapi dianggap sebagai azam, belum dikatakan niat. Maka orang yang sholat tanpa niat ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi innamal a'malu binniyat, hanya dengan niat amal bisa diterima. Hanya dengan niat. Niatnya salah, apalagi orang niat sholat asar, padahal yang dikerjakannya adalah sholat duhur, sah apa tidak? Tidak. Jadi niat ini harus tepat, harus benar. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti dia mendapatkan Allah dan Rasul. Hijrah di sini memang asbabul wurudnya hadis ini adalah
ada seorang laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Cuman kenapa dia hijrah? Karena dia menginginkan menikahi seorang perempuan yang sudah hijrah ke Madinah. Bukan semata-mata menyelamatkan agama, bukan karena semata-mata mentaati Rasulullah SAW, tapi niat hijrahnya itu karena menginginkan untuk menikahi perempuan yang sudah hijrah pertama ke Madinah. Maka disebut laki-laki ini disebut Muhajir Ummul Qais. Asbabul wurudnya ini seperti itu, cuman maknanya ini umum. Karena hijrah ini bisa hijrah makani atau hijrah tempat, bisa juga hijrah maknawi secara makna. Saya tinggal di Cisitu. Untuk ke masjid susah karena terhalangi oleh teman-teman. Teman-teman suka ngajak terus. Setiap keluar rumah diajak maksiat. Susah untuk beribadah, maka di situ dia hijrah ke desa lain yang mungkin lebih aman. Masjid dekat, teman-teman baik. Ini hijrah tempat. Bisa juga hijrah itu maknawi, secara makna. Bagaimana maksudnya? Berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Dulu nggak pernah sholat, kemudian sekarang jadi rajin sholat. Ini namanya hijrah. Jadi kita dulu yang jarang ke masjid, jarang mengaji, sekarang menjadi ngaji, sekarang jadi rajin ke masjid. Ini pun bisa dikatakan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, kita berbuat baik. Yang dulunya buruk, yang dulunya nggak pernah sholat menjadi sholat, yang dulunya nggak pernah ngaji sekarang menjadi ngaji. Ini tergantung dari niat kita. Apa niat kita hijrah menjadi baik ini? Kalau kita niat hijrah karena mencari ridha Allah, karena ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan tersebut. Kalau kita mengaji ke sini, hijrah kan? Tapi niatnya supaya saya bisa tampil di depan, maka itu yang dia dapat. Sedangkan pahalanya nggak ada dari Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, yang dia kejar, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi hati-hati dalam masalah niat. Syekh Abdurrahman bin Mahdi berkata, selayaknya bagi setiap penyusun kitab ini mengawali kitabnya dengan memasukkan hadis ini. Karena pentingnya niat. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menempatkan hadis ini paling pertama. Termasuk dalam azkar menempatkan hadis ini paling pertama. Dalam kitab Arba'in menempatkan hadis ini paling pertama. Pentingnya niat. Makanya dalam setiap bab yang saya bahas di playlist, termasuk fikih, paling atas itu apa? Niat sebelum mengaji. Saya tempatkan paling pertama juga, supaya sebelum mengaji hadirkan dulu niat yang benar. Ini penting. Percuma kita mengaji tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari mengaji kita. Justru malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat yang salah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata bahwa hadis ini mencakup 70 bab ilmu. Imam Bukhari berkata hadis ini menerangkan tentang bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat, dan ini termasuk dalam bab sholat, bab puasa, bab zakat, dan juga bab-bab yang lainnya. Artinya
setiap ibadah kita ini harus dibarengi dengan niat yang benar. Tapi bukan hanya benar saja, kalau kita ingin ibadah kita ini semakin tinggi derajatnya, maka kita harus menghadirkan niat yang benar ditambah niat yang banyak, niat yang afdal. Saya sudah pernah menjelaskan ini dalam video sebelumnya. Bisa dilihat judulnya manajemen niat. Saya akan tulis di deskripsi, silakan dibuka. Niat semakin banyak, maka pahalanya pun akan semakin banyak. Termasuk kita kan, sebelum mengaji kita tundukkan pandangan dulu, kemudian hadirkan niat. Untuk apa kita datang ke sini? Bukan hanya sekedar mencari pahala yang kecil, tapi kita ingin mencari pahala yang banyak dan besar. Makanya saya selalu mengulang-ulang, hadirkan kita datang ke masjid ini untuk memakmurkan masjid, untuk silaturahim, untuk menunggu sholat, untuk mencari ilmu, untuk menjadi tamunya Allah. Semakin banyak kita niat, maka akan semakin banyak juga pahala yang akan kita dapat. Sebaliknya, buruknya niat, maka buruknya amal. Datang ke sini, tapi niatnya supaya dipuji tetangga. Ya itu yang kita dapat. Itu kalau dapat. Tapi ternyata tetangga malah gak suka sama kita. Sok rajin. Tetangga gak suka sama kita, dan kita tidak mendapatkan pahala dari amal kita. Udah rugi 2 kali itu. Tapi kalau kita niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun tidak mendapatkan pujian dari manusia, setidaknya kita mendapatkan Allah. Dan itu sudah pasti, karena Allah itu tidak akan menyeleweng dari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, barang siapa yang dalam hijrahnya dia niat meninggalkan negeri kafir, sekalipun ingin menikahi seorang perempuan, maka niat ini tidak buruk. Dia pergi dari negaranya, pergi ke tempat yang lain untuk supaya bisa beribadah di sana. Ini kan niat baik, tapi dibarengi dengan ingin menikahi wanita. Jadi ada 2 niat. Pertama niat karena Allah, tapi ditambah niat ingin wanita. Kata beliau, ini niat yang tidak buruk. Tetapi niat ini pun tidak dibenarkan. Niat seperti itu kurang utama dibandingkan dengan orang yang hijrah, baik hijrah secara tempat ataupun hijrah secara makna dari keburukan kepada kebaikan, yang niatnya semata-mata murni karena Allah. Tidak ada embel-embel perempuan, tidak ada embel-embel pujian, tidak ada embel-embel teman, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kalau kita ini pergi hijrah, niatnya karena perempuan, kemudian perempuan itu tidak kita dapatkan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita akan kembali lagi kepada titik awal. Termasuk kita hijrah maknawi, dari dulunya berbuat buruk, kemudian menjadi baik, sholat ke masjid, ikut mengaji, dan kegiatan-kegiatan agama yang lainnya. Tapi niatnya karena Allah, ditambah supaya saya banyak teman, supaya teman-teman saya menghargai. Kemudian teman tidak menghargai, teman-teman kita pun malah suka meledek kita, maka naudzubillah tsumma naudzubillah, kita akan kembali kepada titik nol. Karena tujuannya tidak didapatkan. Tapi kalau orang murni niatnya karena Allah, apapun yang terjadi akan terus. Contohnya dulu yang mengaji di sini berapa banyak? Banyak. Kemudian surut. Mungkin ini karena niatnya. Dulu teman kita ngaji, ikut karena dia juga ngaji.
niat mengaji karena teman. Temennya nggak ngaji, dia pun ikut nggak ngaji. Tapi kalau mengaji supaya mendapatkan ridha Allah, supaya terbebas dari kebodohan, maka walaupun teman nggak ikut ngaji lagi, kita tetap, walaupun sendiri pun, kita akan tetap maju. Maka murnikan niat kita semata-mata karena Allah, satu saja, jangan ada niat yang lainnya. Kalaupun ada tambahan niat, maka tambahannya yang benar, untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan pahala memakmurkan masjid, untuk mendapatkan pahala belajar ilmu, untuk mendapatkan pahala menjadi tamunya Allah, untuk mendapatkan pahala silaturahmi yang benar. Makanya niat perlu di-manage, perlu diatur. Silahkan buka dalam video manajemen niat. Kalau kurang paham tadi, bisa dibuka dalam bab hadis, karena saya pernah membahas innamal a'malu binniyat itu beberapa waktu yang lalu, bisa dilihat di dalam playlist itu, buka, nanti ada kategori hadis, di situ ada hadis pertama, yang kedua itu manajemen niat, itu keduanya dibuka supaya lebih paham.